Kembali lagi kawan Sarah, kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan Pak Islah Bahrawi gitu ya. Sangat menarik sebenarnya diskusinya. Dan mungkin Pak Islah kalau sedikit melanjutkan ya, tadi kan mungkin sudah banyak sekali diulik terkait dengan bagaimana kemudian terorisme atau radikalisme itu berkembang dari sejarahnya secara global itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan mungkin kita coba tarik gitu ya ke lingkup yang lebih sempit lagi, maksudnya di negara kita gitu, di Indonesia. Kalau misalkan saya sempat membaca salah satu tulisan Pak Islah gitu ya, terkait dengan judulnya dari mana datangnya ekstremisme. Nah mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut Pak Islah, sebenarnya bagaimana sih kemudian ekstremisme, radikalisme ini datang di Indonesia itu sendiri gitu Pak. Sejarahnya ya, mungkin singkat saja. Ya sebenarnya memang ketika zaman Perang Dingin ya, zaman Perang Dingin ada penetrasi kekuatan kelompok komunis dari Asia Timur, dari Cina terutama, dan juga dari Rusia. Zaman itu memang zaman lagi gahar-gaharnya mereka pasca revolusi Bolshevik. Amerika dan kelompok Barat memang merasa ini ancaman yang luar biasa karena kebangkitan komunisme. Ada produk-produk di Indonesia diawali oleh Tan Malaka misalnya, yang betul-betul ingin membawa perubahan politik di Indonesia dengan jargon-jargon land reform dan sebagainya, karena memang akar di Indonesia ini berawal dari feodalisme, bagaimana tanah-tanah rakyat dikuasai oleh keraton dan sebagainya. Nah jargon land reform itu kan dibawa ke Indonesia oleh kelompok-kelompok ini untuk memberikan kesejahteraan dari merampas harta-harta rakyat kelas bawah dari kalangan ningrat, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata memang ini laku. Kalau kita lihat ya, pemilu pertama di Solo tahun 55 itu memang PKI menang. Solo ya? Di Solo menang, PKI menang. Karena memang waktu itu PKI ingin mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Makanya laku keras. Laku keras ketika itu PKI. Dan memang karena PKI ini ingin menghilangkan kelas sosial dan sebagainya dengan jargon-jargon yang egaliter dan sebagainya, pada saat itu memang ingin menggerus kekuatan kolonial dan sebagainya, warisan kolonial. Ini laku keras, dan ini bagi negara-negara Barat ini menjadi suatu ancaman yang luar biasa. Siapa yang bisa melawan itu? Sementara kekuatan kelompok kapitalis di Indonesia pada saat itu memang masih belum kuat, Pak. Akhirnya dipakailah kelompok-kelompok Islamis untuk menghadang kelompok ini. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di negara-negara Asia Selatan, negara-negara di Afrika, di tanduk Afrika, termasuk di Afrika Utara, dipakai kelompok-kelompok Islamis ini untuk membendung kekuatan-kekuatan kelompok kiri. Nah, munculnya kelompok-kelompok di Indonesia seperti NII, DITII, termasuk kelompok-kelompok garis keras dari Masumi pada zamannya. Itu memang sebenarnya adalah bagian dari upaya deployment dari kekuatan-kekuatan Barat untuk menghantam kelompok-kelompok dari kiri ini. Nah, cuma mungkin memang ya pasti polanya pola intelijen ya, mungkin mereka tidak menyadari itu. Banyak orang beranggapan Kartosuwiryo ini melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan NII di Tasikmalaya waktu itu dianggap karena dia tidak digandeng. Kartosuwiryo bagaimanapun adalah penandatangan Sumpah Pemuda, kita kan tahu itu. Tapi ketika Indonesia sudah mengerucut kepada suatu kekuasaan, dia ternyata tidak digandeng untuk ikut serta dalam kekuasaan itu, sehingga dia kecewa membentuk NII. Tapi saya tidak yakin soal itu. Saya tetap meyakini bahwa ini adalah operasi intelijen global, bagaimana supaya kelompok-kelompok kiri itu tidak masuk Indonesia sehingga mereka menggunakan kekuatan-kekuatan Islamis. Ini sama dengan munculnya Hizbut Tahrir di Palestina, ketika kelompok-kelompok Partai Komunis Palestina juga sudah mulai menjadi suatu kekuatan baru di sana, selain dari PLO misalnya pada zaman itu. Nah, Hizbut Tahrir pada zaman Taqiyuddin An-Nabhani juga dibentuk kelompok-kelompok Islamis ini untuk membendung kekuatan kelompok kiri di Palestina. Ini juga terjadi di beberapa negara lain. Artinya memang geopolitik global pada saat itu lebih memungkinkan kepada kelompok Islam untuk menjadi suatu kekuatan militan yang luar biasa untuk menghantam kelompok-kelompok kiri tadinya. Tapi pada akhirnya kan menjadi suatu persoalan. Sama seperti jihadis yang berangkat ke Afghanistan memerangi Uni Soviet.
Mungkin pada saat itu gairahnya gairah agama. Pemerintah kita juga memberikan jalan. Udah deh, daripada lu bikin rusuh di negara sini, berangkat saja. Perang deh ke Afghanistan, perangi di Uni Soviet tuh. Akhirnya ya bisa jadi ya memang waktu itu Proyek Mujahidin ini kan 3 negara terlibat. Pakistan memberikan fasilitas, yang memberikan pelatihan Amerika, yang memberikan biaya Arab Saudi. Nah persoalannya adalah ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka punya keahlian tempur, punya keahlian merakit bom, mereka punya keahlian perang gerilya, maka kemudian dentuman-dentuman teror dari tahun 2000 hingga 2009 itu terjadi di kita. Ini adalah produk Afghanistan 100%. Tidak melibatkan orang-orang lokal sama sekali. Semua pelakunya alumni Afghanistan. Ini yang menjadi persoalan. Nah, sama seperti kelompok DITI, NII yang pada zaman itu dipakai oleh kekuatan-kekuatan tertentu, dipakai oleh militer untuk menghantam komunis ketika itu. Yang menjadi persoalan adalah ketika komunis berhasil ditumbangkan dan dilarang oleh TAP MPRS nomor 25, mereka sudah tidak punya ruang gerak. Mereka ini kemudian menjadi massa liar yang kemudian cita-cita daulahnya muncul dan ingin menjadikan negara ini negara Islam. Dan itu terjadi sampai sekarang. Oh, itu sebenarnya cikal muasalnya ya Pak? Iya, jaringan teror hari ini JI, JAD, JAK, JAT, JAS banyak banget tuh. MIT, MI ini semuanya berasal dari NII. Dari NI, dari DITII. Iya, dari dulu kan NII itu Darul Islam organisasinya. Dulu di bawah Adah Jailani sama Ajengan Mas Duki sama Abdullah Sungkar kan pecah tahun 92. Abdullah Sungkar memecah membentuk JI. NII dan DI tetap berdiri dengan sendirinya, berbeda terpisah karena persoalan akidah, persoalan amaliyah dan ubudiyah. Abdullah Sungkar tidak suka kepada DI karena masih percaya jimat, keris dan sebagainya. Nah, akhirnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir membentuk JI. Nah, ini perpecahan itu. Habis itu kemudian memecah menjadi JAD, JAK dan beberapa organisasi yang ada sekarang. Dan ini akhirnya menjadi kerikil dalam sepatu di dunia politik kita sampai hari ini. Dan kalau mereka tuh itunya ke JI ya. Kalau yang ISIS yang JAD itu JI ini Al-Qaeda. Al-Qaeda kok bisa masuk ke Indonesia? Jadi kalau itu kan adalah prosesnya ya. DI Afghanistan, JI gitu ya. Ini tempiasnya Afghanistan. Tempiasnya Afghanistan. Orang-orang yang mendirikan JI ini adalah orang-orang yang sangat familiar, sangat kuat resiliensinya dengan Afghanistan pada zaman itu. Nah, makanya kelompok-kelompok seperti ini memang seperti Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir, ini memang resiliensinya dengan Afghanistan sangat kuat dan akhirnya mereka terafiliasi dengan Al-Qaeda. Kiblatnya Al-Qaeda. Ketika muncul ISIS, JI pecah. Dia memecah menjadi JAD. Karena JI tidak mau berbaiat kepada ISIS. Tapi orang JI sebagian tetap ingin berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan membentuk organisasi sendiri namanya JAD. Ansarud Daulah itu. Mereka pecah. Iya. Dan itu eksistensinya sampai sekarang ya Pak Islah ya kan. Masih, tapi metodologinya berbeda. Kalau JAD ini lebih brutal. Mereka itu meledakkan katedral misalnya. Dia terpengaruh oleh metodologi yang digunakan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi di Irak dan Suriah. Tapi kalau JI ini sejak Al-Qaeda mulai kempes, mulai terurai satu persatu pasca 9/11, perang war on terornya Amerika, akhirnya mereka ini lebih kepada penguatan organisasi. Makanya JI ini sekarang sudah mulai melakukan penguatan organisasi. Mereka mengubah ADART-nya, Pak. Metodologinya menjadi, kalau dulu itu namanya PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, sekarang namanya strategi tamkin Jamaah Islamiyah. Nah, itu ada protokol, namanya TASTOS, Total Amniah System, Total of Solution. Dia membuat 7 poin marhalah metodologi protokol perjuangan, salah satunya melakukan infiltrasi ke lembaga-lembaga negara. Kekerasan masih tetap? Kekerasan sudah tidak ada karena mereka lebih konsentrasi kepada 3 hal. Continuity of ideology. Jadi dia lebih ingin supaya ideologinya berkesinambungan. Yang kedua adalah pendanaan, fundraising istilah mereka. Kemudian yang ketiga adalah rekrutmen. Mereka lebih konsentrasi ke sini. JI ini tidak melakukan amaliyah teror dulu.
Metodologinya dirubah. Setelah mereka menemukan momentum revolusinya, baru mereka akan melakukan revolusi itu, melakukan momentum terornya setelah organisasinya kuat. Nah, orang JI yang ditangkap hari ini adalah orang yang terlibat dalam penguatan organisasi ini. Tapi berarti kekerasan tetap mereka akan gunakan sebagai salah satu. Eskalasinya akan menuju ke sana. Inilah kecanggihan kita mempunyai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Jadi kalau dulu Undang-Undang Nomor 15 2003 itu lebih mengacu kepada actus reus. Iya. Kalau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu lebih kepada mens rea. Sudah ada niatannya, itu sudah bisa ditangkap. Iya. Nah, produk inilah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Thanks God for that. Jadi Indonesia ini kecanggihannya punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Negara lain tidak punya. Mengapa mereka itu sampai sekarang masih berkecamuk dengan konflik-konflik kekerasan? Tapi daya tarik JI ini jauh lebih kuat ya daripada ISIS di Indonesia ya. Terbukti kan ini ada dosen, ada anggota MUI gitu ya. Kalau yang di ISIS sehingga saya sih rata-rata inilah ya memang warrior gitu lah ya, frontal pejuang gitu ya. Iya, betul. Kalau ini sophisticated juga ya. Ya lebih menginfluence ideologis lah. Lebih kepada itu. Mereka dan otomatis memang kelompok-kelompok yang ini Bang, yang sifatnya lewat jalur dakwah ini memang justru di negara lain itu memang jauh lebih berbahaya. Jauh berbahaya. Di Indonesia hari ini memang seolah-olah ini mohon maaf. Bolehlah kita berseberangan, tapi sebenarnya banyak sekali dakwah yang sudah mulai menggerus sovereignty state kita. Nah ini mereka sudah mulai itu. Atas nama agama mereka melakukan itu. Kalau ada kemudian mengharamkan wayang atau anjuran memusnahkan wayang, ada terakhir ini adalah pajak itu adalah haram dan sebagainya. Ini kan sebenarnya adalah upaya-upaya untuk menggerus itu lewat jalur dakwah. Ini sekali lagi saya tidak mengucapkan ini atas nama saya, tapi Farah Pandit dari seorang diplomat Amerika pada zaman Obama mengatakan 99% teroris yang ditangkap di seluruh dunia itu memang berfaham Wahabi Salafi. Meskipun Farah Pandit membuat disclaimer juga bahwa tidak semua Wahabi Salafi itu teroris. Ya. Tapi memang 99%. Okay. Nah, tadi yang infiltrasi ini gimana? Karena kan kemarin sempat ramai nih ya. Iya. Ada berapa ini institusi begini. Iya. Tapi infiltrasi mereka sekarang gimana sih sesungguhnya gitu ya? Yang paling ini di mana sih Pak sebenarnya? Oh, sangat masif. Ya, kita tahu di TNI Polri ada. Lembaga keagamaan. Oh jelas, pasti. Apalagi seperti MUI, ini kita tidak bisa menutup mata. Pesantren, masjid, saya terus terang nggak pernah kaget gitu ya, nggak pernah terlalu reaktif ketika ada yang BNPT kemarin mengatakan pesantren ini adalah banyak yang terpapar dari pesantren. Memang ada. Kalau yang kita perhatikan, yang ditangkap, yang terafiliasi kepada JI, rata-rata ini alumni Ngeruki. Kita nggak boleh bohong gitu. Yang ditangkap di Bengkulu kemarin, salah satu fungsionaris Parpol dan MUI di Bengkulu, alumni Ngeruki semua. Oh dia dulu semua. Kalau kita lihat Zainun Najah juga kok, yang ditangkap itu. Obah juga punya afiliasi kepada Al-Mukmin Ngeruki. Artinya kita nggak boleh menutup mata, nggak perlu reaktif. Pesantren kalau memang tidak terpapar, ya baik-baik aja kok. Saya terus terang bukan membela siapa-siapa, memang itu faktanya. Memang, dan ini adalah bagian dari infiltrasi mereka. Ini ada dalam poin-poin marhalah mereka, Bang. Mereka masuk ke MUI karena MUI punya dua divisi penting buat mereka, Komisi Dakwah dan Komisi Fatwa. Ini kan vital buat mereka. Jadi alat mereka untuk menyebarkan pemahaman. Untuk melegalisasi perbuatan mereka. Ya itu. Dan berusaha menormalisasi kegiatan mereka itu lewat fatwa-fatwa dan dakwah-dakwah. Jadi yang memang paling menjadi incaran utama mereka untuk melakukan infiltrate itu adalah MUI dan TNI Polri. Mengapa? Mereka penegak hukum, mereka penjaga pertahanan, dan mereka bersenjata. Kan banyak anggota polisi ditangkap oleh Densus karena mau berangkat ke Suriah. Ada juga yang ditangkap karena dia itu memberikan senjata kepada kelompok-kelompok militan. Banyak sekali. Ya artinya kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka memang sudah menginfiltrate banyak hal. Di BUMN kemarin juga ditangkap di Bekasi Utara. Ini kan memang pelayanan-pelayanan publik itu selalu menjadi incaran mereka.
Bang Coki, kalau kita ngelihat di Somalia sendiri, Al-Shabaab ini tadinya bukan apa-apa. Dia itu berangkat dari kajian sebuah kelompok kajian agama di tentara, namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah namanya. Namanya Kolonel Muhammad Hasan ketua. Dari situ kemudian dia menguat karena isi pengajian ini adalah peserta pengajiannya adalah tentara-tentara yang punya pengaruh kuat dalam negara, dia punya senjata, dia punya kekuatan penuh dalam pemerintahan, hingga akhirnya mereka merekrut dari pelaku-pelaku kriminal, bajak laut dan sebagainya direkrut dalam Al-Shabaab, pelaku-pelaku kriminal yang disuruh teriak Allahu Akbar gitu ya. Diajari mereka untuk membenci orang lain sehingga akhirnya mereka berhasil meluluh lantakkan satu Somalia dan sekarang sudah ke negara-negara tanduk Afrika. Ini kan sebenarnya berawal dari dakwah-dakwah biasa. Infiltrasinya begitu. Dan polanya selalu seperti itu di seluruh dunia juga seperti itu. Kayak seperti Taliban, saya tidak mengatakan Taliban teroris, tapi dia merangkak dari distrik ke distrik, 5 distrik, 6 distrik, sampai akhirnya Kabul menjadi distrik terakhir yang harus dikuasai. Selesai. Dan ini metodologinya infiltrasi. Kalau mau tanya nih, kalau di TNI Polri, kira-kira pangkat apa nih yang tertinggi yang mereka sejauh ini yang mereka bisa rekrut gitu? Semua lapisan, Bang. Semua lapisan? Semua lapisan. Perwira tinggi, perwira itu ada yang juga terpapar atau? Oh, banyak sekali pintu-pintu gateway mereka untuk melakukan infiltrasi. Satu misalnya lewat faham-faham yang mengatakan bahwa betapa daruratnya untuk menegakkan daulah khilafah misalnya. Lewat kajian-kajian khilafahisme di dalam kampus-kampus. Kalau di Polri ini tentang ajaran-ajaran yang mengatasnamakan sunnah. Ini kan banyak. Ini di dalam polisi itu ada namanya polisi cinta sunnah. Iya. Nah sekarang sudah dirubah jadi pembelajar cinta sunnah kalau nggak salah. Udah dikonversi. Sama seperti Salafi. Dulunya kan Wahabi. Ketika Wahabi identik dengan hal-hal yang sifatnya negatif, dia rubah menjadi Salafi. Nah ini kan pola-pola yang berusaha mengkonversi branding mereka. Nah di polisi itu mereka diajari, mereka menyasar orang-orang yang tidak punya dasar agama yang kuat, berangkat dari keluarga inklusif, sinkretis. Mereka sasar bahwa gini loh, menghina pemimpin itu haram, unjuk rasa di dalam Islam itu dilarang. Ini kan menarik buat polisi, menarik sekali. Polisi kan memang kerjaannya itu jangan sampai terjadi chaotic. Iya, mengamankan. Iya, mengamankan. Menarik. Dari situ masuk, kemudian diajari sunnah, harus berjenggot dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka itu diam-diam mengikuti kajian itu. Padahal nantinya pada akhirnya nyampe kepada mereka akan membenci perbedaan. Pasti semua polanya seperti itu. Sekarang seolah-olah ini sunnah itu sunnah. Kalian ini isbal segala macam, celana cingkrang, ini di luar konteks itu ya. Artinya ini bukan ciri-ciri terorisme sebenarnya. Orang-orang tasawuf itu rata-rata ya cingkrang berjenggot juga, tapi toh mereka lebih tawadhu, ini bukan ciri-ciri itu. Tapi pada akhirnya mereka akan memasuki itu. Kan banyak kejadian baju dinas dicingkrangin, banyak baju korpri juga dicingkrangin. Terus ada polisi yang memaksa untuk berjenggot atas nama sunnah, kemudian diumpetin di dalam seragamnya, kan banyak. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian ini menjajah mereka. Pada akhirnya mereka itu akhirnya sangat setuju dengan disparitas berdasarkan keimanan. Ini kan bahaya. Negara-negara yang hari ini berkonflik itu ketika keimanan menjadi permasalahan. Ini kan begitu. Kalau kata Gus Dur, kalian ini kok ngelihat gereja gelisah gitu, ngelihat salib gelisah gitu. Nah, ini kan berangkat dari itu, mengharamkan seperti yang terakhir, mengharamkan pajak, mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya, atau mengharamkan upacara bendera, mengharamkan demokrasi, mengharamkan Pancasila. Kalau disuruh bilang NKRI harga mati, mereka semangat. Iya, NKRI, negara, bendera merah putih misalnya, semangat mereka. Tapi coba tanya, menurut Anda demokrasi haram enggak? Pasti mengharamkan. Pasti. Teroris dengan pendakwah dari kalangan Wahabi Salafi itu sama sebenarnya keyakinannya. Cuma metodologinya berbeda. Mereka berdakwah, yang satu lagi jihadis. Itu aja. Keyakinannya sama. Kalau ditanya teroris yang baru ditangkap, menurut Anda wayang haram nggak? Pasti haram. Sama percaya saya. Menurut Anda demokrasi itu togut dan haram? Pasti sama.
kalau skala ancaman bagi Indonesia di kemudian hari antara mereka yang menggunakan jalur tadi dakwah yang secara perlahan-lahan menggunakan isu yang ini dengan yang yang tadi frontal kekerasan, ini mana yang lebih skala ancamannya? Skala ancaman menurut saya yang lewat dakwah. Lebih dakwah. Dia masuknya smooth, dia betul-betul crawling revolution, dia betul-betul revolusi merangkak, menggigit pelan-pelan hingga akhirnya kita kehilangan sovereignty state. Akar-akar budaya kita dicerabut dari asalnya, sehingga kita kehilangan identitas, losing the identity. Ini kan memang bagian dari metodologi memaksakan ideologi yang dia punya untuk supaya dianut ideologi itu oleh seluruh negara, kan memang begitu. Metodenya pasti selalu begitu. Ya. Sama seperti konsep komunisme, sama seperti konsep sosialisme di Amerika Selatan kan juga begitu. Iya, Pak Islah, kita jeda sejenak, Pak Coki. Kita akan memasuki segmen yang terakhir. Setelah ini sebenarnya sangat menarik pembahasannya, tapi kita rehat sejenak, kawan setara.